kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom. Lambaikan kedua tanganmu, katakan shalom. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa ucapan syukurmu bagi Tuhan Yesus. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Juga kami bersyukur buat darah-Mu Yesus yang menguduskan kami, yang melayakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berserah penuh ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat penuh atas ibadah kami saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Kami bawa syukur kami. Kami naikkan syukur kami. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Engkau yang layak menerima hormat kami. Engkau yang layak menerima syukur kami Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan Yesus diberkati. Lewat sorak-sorak kami Engkau boleh diberkati Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami Engkau boleh diberkati Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta Kaulah Rajaku.
hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Engkau memberikan jalan keluar bagi hidup kami Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Yesus. Penyembah-penyembah yang demikian, haleluya, itu yang Engkau kehendaki. Yesus, 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 terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kami Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Lebih lagi kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam
pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuat. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak kuaku. Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar. Amin. dan mulia. Kau Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Oh, Kau Allah
tersembunyi Tuhan. Engkau singkapkan semuanya Tuhan. Biarlah di bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Menjadi dampak bagi bangsa-bangsa lain juga. Di sana namamu ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Pastor Thomas. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan sebagai kepala kami Tuhan, gembala sidang kami. Berikan beliau kekuatan, kesehatan yang sempurna. Penyertaan-Mu, pelayanan malaikat-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu. Tuhan, Engkau berikan hikmat pewahyuan bagi hamba-Mu. Ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, ada tanda-tanda heran, ada tanda-tanda mujizat yang terjadi Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, menjadi hamba yang setia, hamba yang rendah hati, yang membawa jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu FLC Tuhan, menjadi gereja yang berkenan, menjadi gereja yang Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadi gereja yang Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu, membawa banyak tuaian jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu dimanapun ia melangkah, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan jawaban, Engkau Tuhan yang membuka pintu-pintu berkat-Mu, Engkau yang membuka Tuhan segala rahasia-rahasia-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh staf penggembalaan yang ada Tuhan, di setiap daerah-daerah Tuhan, mulai dari pusat Tuhan, kepada cabang-cabang satelit-satelit semuanya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan menurut porsi mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau berikan urapan yang baru, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Berkat-berkat-Mu dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Nama-Mu saja ditinggikan. Engkau pakai setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan menjadi hamba-hamba yang unity, yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami tidak berjalan menurut pikiran kami Tuhan, tetapi menurut kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Ibu Supina dan Pak Sati sebagai pemimpin rohani kami, Tuhan Engkau urapi beliau Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan mereka dan keluarga mereka. Pakai mereka lebih heran melayani Engkau Tuhan, memimpin jemaat-Mu FLC Batam Tuhan semakin tumbuh di dalam kehendak-Mu, menjadi jemaat yang berkenan dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Rabayana ralaba sekena ralabayana ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Tuhan, kami serahkan kota kami, kota Batam di dalam tangan-Mu. Berkati kota Batam Tuhan. Tuhan, Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu bagi kota Batam. Pemimpinnya Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat bagi pemimpin yang ada di kota Batam ini, yang sudah terpilih bagi kota Batam ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak generasi muda kami. Engkau berkati generasi-generasi kami Tuhan. Mereka menjadi generasi yang bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi generasi kami Tuhan. Ada hikmat kecerdasan Tuhan. Ada pikiran-pikiran yang dahsyat Tuhan Engkau taruh di dalam anak-anak kami Tuhan. Mereka Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mereka menjadi tiang-tiang bagi bangsa dan kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan anak-anak kami, Tuhan Engkau sediakan dengan cara-Mu yang ajaib untuk pendidikannya Tuhan, untuk masa depannya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan, pada jemaat-jemaat-Mu di FLC Batam ini. Pakai Tuhan setiap kami bersama-sama bergandengan tangan unity melayani Engkau. Engkau berikan kami hati Tuhan yang melayani Engkau, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu, jemaat-Mu FLC Batam di dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap
jemaat-Mu ini Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, berkati seluruh kehidupan mereka, pekerjaan masing-masing Tuhan. Engkau Tuhan, berkat-Mu tercurah melimpah-melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama sorakan haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari salam kanan kirimu muka belakang, katakan mari bersuka cita kawan. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Semua bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Ketulusan kasih-Mu tak tertandingi, kemurnian janji-Mu, niat janji-Mu tak kuragukan lagi. Engkau Yesus Tuhanku, gagah perkasa, ku kuat karena anugerah-Mu. Ketulusan kasih-Mu tak tertanding, kemurnian janji-Mu, kemurnian tak kuragukan lagi. Ragukan lagi. Engkau Yesus Tuhanku, gagah perkasa, ku kuat karena anugerah-Mu. Engkau Yesus Allahku, Yesus Allahku, pembela hidupku, ku percaya dan tak ragu akan kuasa-Mu. Engkau Yesus Tuhanku, tabib penyembuhku, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Amin. Sama-sama kita katakan, ketulusan kasih-Mu tak tertandingi, kemurnian janji-Mu tak kuragukan lagi. Engkau Yesus Tuhanku, gagah perkasa, ku kuat karena anugerah-Mu. Engkau Yesus Allahku, pembela hidupku, ku percaya dan tak ragu akan kuasa-Mu. Amin. Engkau Yesus Tuhanku, tabib penyembuhku, oleh bilur-bilur Yesus aku. Engkau Yesus Allahku, pembela hidupku, ku percaya dan tak ragu akan kuasa-Mu. Engkau Yesus Tuhanku, tabib penyembuhku, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Jemaat Tuhan saja katakan, Allahku pembela, percaya. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus aku, lebih lagi katakan, Engkau Yesus Allahku, pembela hidupku, ku percaya dan tak ragu akan kuasa-Mu. Engkau Yesus Tuhanku,
sembuh. Amin. Haleluya. Kita mau lebih bersukacita lagi memuji Tuhan. Amin. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada harap Engkau mengerti, di hati ini. Haleluya. Saya mau Bapak Ibu Saudara kasih kita semua lebih keras, lebih semangat dan lebih lantang. Ketika pujian kita mengatakan Yesus, jawab Yesusnya 3 kali. Amin. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus, Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jelas bedo yang dibandingke. Amin. Mung siji wae aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane jelas beda, jelas beda yen dibandingke. Gusti Yesus, Gusti Yesus mung siji wae aku ra iso, aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane sama-sama katakan Gusti Yesus kau dibanding-banding. Angkat jempolmu untuk Tuhan. Yo akal kalah. Amin. Nganti tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada Yesus. Jelas beda, jelas beda yen dibanding. Gusti Yesus, Gusti Yesus mung siji wae aku ra iso, aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saanane Gusti Yesus, Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni nganti tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti,
hanya ada Yesus. Ku berharap Engkau mengerti di hati ini. Hanya ada Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Benar Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap mengikuti Engkau Yesus. Sebab Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup, firman-Mu berkata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, sebelum kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan. memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. amin.
Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sama-sama saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari katakan amin. Tuhan di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. itu bagian kami Tuhan. Yang kupang Selama hidupku, selama hidup, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu Tuhan, itu bagian kami. Itu kerinduan kami Tuhan. Karena Engkau yang telah mengasihi kami terlebih dulu. Kami juga ingin terus Tuhan membalas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah Engkau meninggalkan kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis. Bahkan kasih-Mu Tuhan yang selalu melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang Engkau Tuhan untuk hadir dalam ibadah kami. Dan kami juga percaya Tuhan, karena firman-Mu 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami. Pagi hari ini Tuhan, kehadiran-Mu itu Tuhan yang akan memberikan kekuatan kami. Kasih-Mu itu Tuhan yang akan menguatkan kami. Dan biarlah Tuhan ibadah pagi hari ini menyenangkan Engkau Tuhan. Urapin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan
Apapun yang hambamu persiapkan Tuhan. Engkau murnikan setiap yang tidak berkenan di hadapanmu. Biarlah engkau ganti dengan hikmat yang daripadamu. Engkau berikan kata-kata yang seturut dengan kehendakmu. Urapin bibir hambamu, urapin pikiran hambamu Tuhan. Sehingga setiap kata demi kata itu adalah isi hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami katakan amin. Salam saudaraku. Luar biasa ya. Tahu nggak tadi itu pujian tadi? Yang pertama tadi tahu nggak saudara itu? Ada yang merasa itu baru pertama kali dengar? Atau sudah familiar? Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Itu adalah lagu yang pertama kali dinyanyikan. Itu lagu adalah ciptaan dari jemaat kita. Haleluya. Luar biasa loh kita itu bertumbuh. Itu lagu pertama kali kita nyanyikan di gereja. Diciptakan oleh jemaat kita. Dan saya sungguh bersyukur bahwa kita ini sudah sudah bertumbuh. Tidak hanya datang, duduk, ikut ibadah sebagai rutinitas. Tetapi dari jemaat kita bertumbuh. Kita mulai menciptakan lagu-lagu pujian untuk Yesus. Kemarin waktu ulang tahun kita satu pujian. Ciptaan kita juga, jemaat kita yang ciptakan. Hari ini juga saya sungguh Tuhan luar biasa. Saya sungguh bersyukur dengan wadah ini. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita ditumbuhkan. Sebuah gereja yang sehat bukan mengajarin jemaatnya hanya duduk, datang ibadah, duduk, pulang, terus minggu depan datang lagi. Tetapi bagaimana sebuah gereja itu bertumbuh. Itu yang Tuhan mau. Tadi saya di situ ya, saya duduk. Oh Tuhan luar biasa lagu pujian ini. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Yang menyembuhkan kita bukan kekuatan kita, bukan obat dokter. Dokter dipakai Tuhan, dikasih hikmat, dikasih kepintaran untuk kebaikan juga, untuk mengobatin, benar. Tetapi kesembuhan itu oleh karena bilur-bilur Yesus. Saat ini kita sudah memasukin minggu ketiga bulan Maret. Dan bulan depan kita juga akan merayakan Paskah. Merayakan bagaimana Tuhan kita karena kasih-Nya rela didera, rela disiksa, rela disalib, rela mati untuk kita. Karena darah yang ditumpahkan Tuhan Yesus pada peristiwa penyaliban itu darah pengorbanan. Itu darah yang akan memberikan kita kesembuhan. Darah yang menebus dosa kita. Tidak ada kasih yang lebih dari kasih Tuhan Yesus. Dia sendiri, Tuhan sendiri mau datang untuk memberikan nyawanya sama kita. Jadi kita harus bangga dengan iman kita, harus bangga dengan Tuhan kita. Kalau tahun kemarin bulan-bulan 11, bulan 10,
bulan 11 lah kayaknya ya, Pastor Thomas itu bilang tahun depan banyak diguncang. 2025 akan terjadi resesi. 2025 hal-hal yang menakutkan, bahkan orang-orang yang sangat kita lihat rohani, orang-orang yang menjadi public figure akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dari bulan 10, bulan 11, Pastor Thomas itu ada menubuatkan seperti itu. Apakah Bapak Ibu mengikuti khotbah-khotbah gembala kita? Pasti ingat bahwa Pastor Thomas mengingatkan kita seperti itu. Baru kita memasukin bulan awal-awal tahun ini, kita sudah mendengar berapa orang-orang yang tadinya ke Kristen tapi meninggalkan Tuhan Yesus. Doa saya semua jemaat IEPLC Batam tidak ada yang meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya jemaat EPLC Batam akan lebih bertumbuh. Akan lebih bertumbuh terus. Amin. Bahkan gembala kita juga mengingatkan kita, baik minggu-minggu ini, bulan mungkin dari bulan lalu ya, mengingatkan bagaimana Hawa, Adam, bapa leluhur kita jatuh di dalam dosa. Kalau komsel kemarin saya ada sedikit singgung, kejatuhan pertama itu adalah Lucifer karena iri. Tetapi manusia jatuh dalam dosa awalnya bukan sekedar iri. Tetapi apa saudaraku, ada yang mengikutin kemarin? Karena manusia loh, Adam dan Hawa. FC Utara kemarin karena kepo. Adam dan Hawa terutama itu karena kepo. Tidak taat itu adalah akibat dari kekepoan. Dia kepo dulu. Di Kejadian 3 ayat 2. Kejadian 3 ayat 2 dulu. Kejadian 3 ayat 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Hawa itu tahu kalau buah ini boleh dimakan. Tetapi karena kekepoan dia ikut terus ngerumpi sama iblis. Akhirnya dia melihat bahwa buah itu sedap dipandang dan enak dimakan. Akhirnya akibat dari kekepoan itu tadi, dia mengajak Adam untuk tidak taat makan. Tetapi Tuhan karena kasihnya, Tuhan bilang bahwa akibat dari dosa ini adalah mati. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita mati. Tuhan datang ke bumi untuk memberikan solusi. Tuhan memberikan kasihnya, dia berjanji akan memberikan, dia sendiri akan datang meremukkan kepala ular itu. Itu adalah janji Tuhan yang luar biasa, yang itu akan kita peringatin bulan depan. Paskah. Jadi Paskah saudaraku bukan hanya kita ikut liturgi jalan salib. Kalau tahun kemarin kita
ada drama penyalipan. Bicara Paskah bukan hanya mengingatkan kita akan sengsara Yesus. Terus di gereja kita pakai baju hitam semua. Terus drama penyalipan. Benar itu semua. Tetapi inti dari Paskah adalah penderitaan Tuhan. Darah Tuhan yang dicurahkan dan Tuhan memberikan nyawanya untuk penebusan kita. Dan saya yakin kita semua sangat antusias untuk memperingatin itu. Dan itu adalah iman kita. Seperti kita tahu bahwa Tuhan kita menciptakan kita dengan apa? Kehendak bebas. Kita mau memilih apapun boleh. Tetapi harus sejalan dengan Tuhan. Tuhan juga memberikan napas kepada manusia, napasnya Tuhan. Planning Tuhan pertama adalah kita diberi kehidupan kekal. Bahkan Tuhan memberi kuasa, kuasailah. Kejadian berapa ya? Kejadian 3 penciptaan itu. Kejadian berapa sebentar? Waktu penciptaan manusia, Tuhan memberikan kuasa. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan dan mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah kasih Tuhan memberikan kuasa. Bahkan ini sangat penting di Kejadian 1 ayat 28 ini juga diingatkan kembali diberi kuasa. Diulang lagi. Begitu cintanya Tuhan kepada kita. Tuhan itu yang penuh kuasa juga memberikan kuasa untuk kita. Lah kuasa yang kita dapat dari Tuhan. Yang seharusnya kita juga menguasain seluruh. Tetapi karena kehendak bebas itu, karena memilih untuk tidak taat, manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus datang kembali untuk memberikan kuasa. Sehingga ada ditulis apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Itulah kuasa yang kembali Tuhan berikan kepada kita. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Bapak Ibu, waktu Hawa diciptakan itu perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan itu sebelum Hawa diciptakan. Karena di kejadian 2 ayat 17 itu Tuhan memerintahkan Adam dikasih perintah untuk tidak memakan buah itu. Tetapi di ayat 21 Hawa baru diciptakan. Sebenarnya kalau Hawa itu taat kepada Adam, pasti Hawa tidak akan melakukannya. Jadi saudaraku, bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan sungguh luar biasa. Tuhan menciptakan kita dengan planning yang luar biasa, tetapi kehendak bebas kita itulah yang membuat kita jatuh. Jadi saudaraku, terus kita diingatkan terus sama gembala kita, setiap morning blessing, setiap ibadah raya, beliau mengingatkan terus di Kejadian 3 ini bagaimana jatuh. Untuk itu kita selayaknya kita ikutin pesan-pesan gembala supaya kita jadi jadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan
ketaatan kita kepada gembala kita itu memberikan kita hal sesuatu yang apa namanya yang beda. Karena ketaatan kita kepada gembala itu adalah ketaatan kita nyata. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan kalau kepada otoritas yang di atasnya aja kita nggak bisa taat. Jadi terus kita ikutin seri khotbah gembala kita, itu yang menjadi kekuatan untuk kita. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan juga mau memulihkan kita supaya kita nanti punya kehidupan kekal. Lah, badan kita sudah mati. Roh kita yang akan dibangkitkan, roh kita yang akan dibuat kekal bersama Tuhan Yesus. Kita yang percaya akan Kristus pasti masuk surga. Tapi percaya karena Tuhan Yesus sendiri bilang, akulah jalan kehidupan dan akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita harus hidup mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen ngaku Kristen, banyak ke gereja, bahkan rajin ke gereja. Hari Senin, Selasa ngikutin acara-acara gereja, morning blessing terus. Tetapi itu hanya sebagai rutinitas. Tetapi saya yakin bahwa jemaat IFLC Batam mengikuti ibadah-ibadah dari wadah kita bukan karena rutinitas, tetapi karena kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu mengasihin kita, tidak ada batasnya, bahkan tidak pernah menyerah. Terus kita diajarin lewat kebenaran Alkitab. Lah, untuk apa tadi? Tadi saya bilang untuk kehidupan kekal. Bahkan Tuhan sendiri bilang, aku kembali ke rumah Bapa. Itu untuk mempersiapkan rumah. Yuk kita buka Yohanes. Kita buka Yohanes 14 ayat 2 sampai 7. Agar kita punya rumah di surga nanti. Yohanes 14. Yohanes 14. Media mohon bantu Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Ya, 4. Dan kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas, di rumah Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat. Maksudnya rumah Bapa itu apa? Surga. Dan kita tahu, itulah janji Tuhan, kita berkemenangan, kita di surga. Kalau di surga itu kita diingatkan, surga itu tempat kekudusan. Surga itu adalah hubungan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Dan di surga itu adalah
Apa yang dilakukan? Puji-pujian dan penyembahan. Kita belajar dari itu. Bahkan kita diingatkan pada peristiwa wanita Samaria di sumur. Tuhan Yesus menjumpai wanita Samaria di sumur Yakub. Kita belajar diingatkan dari itu dari Matius 22 ayat 28. Matius 22 ayat 28. Siapa di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Kita tahu bagaimana peristiwa ini. Terus dipertanyakan, dia kan suaminya banyak. Bahkan yang terakhir itu bukan suaminya yang bersama dia. Dia pun kaget kok Tuhan tahu gitu kan. Jadi dipertanyakan di surga nanti apa? Suaminya siapa? Terus yang ke-29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. 30 yuk kita baca bareng. Karena tidak ada kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu adalah ajaran kita. Itu adalah di surga nanti tidak ada kawin mengawin. Kalau ada ajaran tempat lain bahwa di surga nanti adalah yang enak-enak, yang kawin mawin, itu lupakan, kita nggak usah ikut. Ini kita luar biasa. Ajaran kita itu hidup di surga seperti malaikat. Malaikat itu kerjanya apa? Malaikat itu kerjanya menyembah. Bahkan kita kan belum ke sana, tetapi kita mempersiapkan ke sana. Semua pasti akan ke sana. Lah, kok bisa ngomong seperti itu? Karena Alkitab ngomong di surga itu penyembahan, kan Alkitab bicara, Alkitab ngasih tahu kita. Dalam penglihatan Yesaya, kita tahu Yesaya itu adalah nabi yang besar, nabi yang diutus Tuhan. Dalam penglihatan Yesaya, kita baca di Yesaya 1. Yesaya 1 ayat 13. Yesaya ini diutus sama Tuhan pada waktu bangsa Israel jatuh bukan jatuh dalam dosa, tetapi mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak benar. Di Yesaya 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat tahu mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku membenci melihatnya. Sebab semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Tuhan tuh payah menanggungnya. Memang mereka beribadat, memuji Tuhan. Tetapi Tuhan melihat bahwa ibadahnya itu tidak berkenan. 15. Apabila kamu menandahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun aku berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarnya sebab tanganmu penuh dengan darah. Itulah yang dilakukan bangsa Israel waktu itu. Nabi Yesaya diutus untuk meluruskan.
Nabi Yesaya diutus untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa ibadah-ibadah bangsa Israel waktu itu tidak berkenan. Hanya menjijikkan Tuhan, hanya rutinitas, hanya maunya sendiri. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita mengikuti sampai dengan pasal yang kelima, Nabi Yesaya itu berbicara celakalah, celakalah, celakalah. Banyak kali Nabi Yesaya mencela bangsa Israel, mencela kebiasaan bangsa Israel walaupun bangsa Israel menyembah. Kita lompat di Yesaya 5. Yesaya 5 ayat ke-8. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencengkau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Kita lompat ke 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi terus mencari minuman keras. Kita lompat lagi ke 18. Celakalah mereka yang memancing kesalahan demi tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Kita lompat ke 20 sampai ke 22. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Ini diputar balikkan, yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang merubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Di sini kita pun saat ini terjadi enggak? Maaf ya. Sering saya bilang, orang bilang kalau tidak merokok tidak cowok, banci katanya. Tapi itu kan kesalahan yang dibenarkan. Itu diputar balikkan. Bahkan lebih dari itu, banyak orang bilang kalau sekarang kan banyak orang sudah hidupnya sudah mapan banyak. Terus maaf, banyak orang bilang begini, kalau tidak mempunyai orang di luar, kalau tidak mempunyai sampai orang banyak, tetapi itu ada kesalahan, diputar balikkan. Terus 21, celakalah mereka yang mendatangkan dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Banyak orang juga dia menganggap pintar, dia merasa bahwa dia telah banyak belajar. Jadi memandang orang lain rendah. Mereka banyak orang juga bahwa pengetahuan tentang Alkitab itu lebih pintar. Menganggap orang-orang yang tidak sekolah STH, yang tidak mengambil sekolah-sekolah sesuai dengan yang saat ini dibutuhkan itu dianggap tidak pintar. Itu adalah sebuah kesombongan. Tuhan bisa memberikan hikmat dengan siapa saja untuk yang dipilihnya. Terus yang 22, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam campuran minuman keras. Sekarang ini terjadi enggak? Terjadi kok. Sama dengan waktu Israel dulu. Banyak orang-orang kalau enggak minum minuman itu enggak mantap. Apalagi kalau di tahun baru. Kalau enggak ada itu enggak mantap. Tetapi itu semua dicela Tuhan.
Tetapi di kejadian 6, di pasal ke-6 Yesaya pasal yang ke-6 Yesaya melihat sesuatu yang beda. Yesaya 6:1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini apa yang dilihat? Dia tadi dari ayat 1, dari pasal 1 pakai pasal 5, dia diutus untuk mengingatkan bangsa Israel. Tetapi di pasal yang ke-6, dia melihat Tuhan duduk di atas takhta yang maha tinggi dan menjulang. Ini bicara tentang surga. Dia melihat pandangannya. Dia diperlihatkan Tuhan tentang surga. Ujung jubah Tuhan memenuhi bait suci. Yang kedua, para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupin kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang. Tadi diperlihatkan surga. Dia melihat surga. Yesaya hanya melihat ujung jubahnya. Tidak bisa melihat Tuhan karena memang Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu penuh kemuliaan. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita. Bahkan para malaikat menutupin apa? Muka mereka, menutupin kaki mereka, menutupin mata mereka. Malaikat tidak bisa memandang Tuhan. Padahal malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan suci, makhluk yang diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka merasa tidak layak, sehingga harus menutupin mukanya. Mereka menutupin kakinya. Di surga yang pada hakikatnya malaikat itu suci pun tidak bisa melihat Tuhan. Apalagi kita yang orang berdosa ini. Terus ayat selanjutnya yang ketiga, dan mereka berseru kepada seorang katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Di sana hanya memuji Tuhan itu kudus. Tuhan itu kudus. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya di saat pujian, penyembahan itu yang akan kita lakukan. Itu yang sering diingatkan sama gembala kita. Bahwa gereja kita GBI adalah DNA-nya pujian dan penyembahan. Kita diingatkan kita terus diingatkan bahwa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga nanti kita di surga kita sudah terbiasa dengan pujian penyembahan itu. Terus yang keempat, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Jadi karena pujian-pujian itu, surga itu sampai bergoyang. Pujian itu menggoncangkan surga. Pujian kita yang saat ini kita berikan kepada Tuhan, kita juga yakin bahwa itu akan menggoncangkan surga. Surga terbuka untuk kita semua. Dan sekiranya Tuhan terbuka, surga terbuka untuk kita. Apapun yang kita lakukan berkenan. Apapun yang kita
perbuat berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tahun ini kita diingatkan tema kita adalah jadilah berkenan untuk memasukin penuaian besar. Jadilah berkenan. Pujian penyembahan yang kita berikan, kita berdoa bahwa itu menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terus yang lebih saya waktu mempersiapkan ini ya Tuhan, kalau malaikat aja harus menutup mukanya bahwa merasa tidak layak untuk memuji, untuk memandang Tuhan. Bagaimana kita dengan orang berdosa ini? Yesaya pun merasa seperti itu. Di ayat yang kelima, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Di pasal 1 sampai 5, Yesaya mengingatkan celaka. Tetapi begitu melihat Tuhan, begitu melihat kekudusan Tuhan, Yesaya sendiri akhirnya sadar. Kalau malaikat aja seperti itu, apalagi saya, apalagi kita manusia, celakalah aku katanya. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Tadi kan diingatkan bahwa bangsa Israel itu memuji dan menyembah Tuhan hanya rutinitas. Jadi Yesaya sendiri merasa aku yang najis bibir. Bahkan saya juga sering merenungkan apa itu najis bibir. Kita diingatkan terus kita jangan bersungut-sungut, berpikir negatif dengan Tuhan, mengatain rekan-rekan kita dengan tidak baik. Pikirkan yang baik agar kita mempunyai kata-kata yang baik, mempunyai kata-kata yang saling membangun untuk kemuliaan Tuhan. Untuk membangun rekan-rekan satu dengan yang lain. Bukan untuk mencemooh, bukan untuk mengejek, bukan untuk menyindir. Agar kita tidak dipandang Tuhan sebagai orang yang najis bibir. Di ayat ini, bagaimana Yesaya itu merasa dia itu sebenarnya tahu kalau dia diutus Tuhan, dipilih Tuhan menjadi seorang nabi. Bahkan dia adalah nabi yang sangat besar. Dia aja merasa celakalah aku. Dia merasa bahwa dia sendiri tidak layak. Jadi saudaraku, gelar dan jabatan nabi untuk Yesaya yang begitu besar di mata kita. Kita tahu bahwa dia dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dia sendiri merasa bahwa saya tidak layak. Saya tidak layak, celakalah aku. Dia tidak membanggakan dengan perutusannya. Banyak dari kita, di saat kita sudah dipakai Tuhan, merasa dipakai Tuhan, menjadi worship leader, menjadi penyembah, menjadi pemusik, menjadi pembicara, kita melayani bertahun-tahun, kita merasa lebih hebat dari yang lain. Saya berharap orang FLC Batam tidak ada yang seperti itu. Semua kita merasa bahwa kita hanya melakukan untuk puji kemuliaan Tuhan, tidak ada lebih dari yang lain. Semua talenta kita dicukupkan, diberi untuk saling melengkapi. Kalau kita dikasih talenta semua sebagai pemusik, lah siapa yang akan jadi worship leader? Kalau kita dikasih semua talenta untuk menjadi worship leader, siapa yang akan menjadi usher? Siapa yang akan menjadi tim media? Kita semua dikasih talenta masing-masing
untuk kemuliaan Tuhan, untuk saling melengkapi, bukan saling aku lebih hebat. Aku lebih hebat. Tidak, kita semua sama. Dan saya bersyukur dari kita semua saling ambil bagian untuk puji kemuliaan Tuhan, untuk ibadah-ibadah kita. Saya percaya yang ada di sini tidak merasa aku lebih pintar dari yang lain. Amin. Jadi tadi diingatkan sama Yesaya. Yesaya sendiri tidak merasa layak. Terus ayat selanjutnya. Lalu kataku, bukan dulu, 6. Tetapi seorang dari para serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dari serafin itu, dari malaikat itu terbang mendatangin Yesaya. Dia ambil bara dengan sepit. Sepit itu kalau saya bayangkan mungkin apa namanya? Kalau makan mie itu supit. Pokoknya pakai jepit itulah, pakai sumpit. Dia ambil bara dari mezbah itu pakai sumpit dimasukkan ke mulut. Tetapi terbang mendapatin aku, di tangannya ada bara diambil dengan sempit dari atas mezbah. Lanjutnya yang ketujuh. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampunin. Amin. Puji Tuhan. Di saat malaikat itu memberikan bara ke mulut Yesaya, ke bibir Yesaya disentuhkan, kesalahanmu telah dihapuskan, dosamu telah diampunin. Bara diambil dari, tadi diambil dari mana? Mezbah. Bicara tentang mezbah, itu adalah ada kurban. Kurban yang dicurahkan. Bagaimana Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, memberikan kurban untuk kita. Itulah yang menyucikan kita, membawa kita layak kepada Tuhan. Di sini kita ada gambaran. Bara itu adalah sebuah apa namanya? Api yang dari Tuhan. Bara diambil dari mezbah. Mezbah itu ada pencurahan, ada pengorbanan. Hanya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang menguduskan kita, yang melayakkan kita. Sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus itu. Saat malaikat jatuh, Tuhan buang. Tetapi di saat manusia jatuh, Tuhan cari, Tuhan datang, bahkan Tuhan menguduskan kita, memberikan dirinya untuk dikorbankan agar kita kembali kepada Tuhan. Luar biasanya Tuhan itu begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita. Saya minggu-minggu ini Tuhan, apa ya yang harus kami lakukan untuk Paskah nanti? Paskah tinggal sebentar lagi. Apa ya? Itu saya renungkan, saya diskusi dengan Bapak, dengan rekan-rekan yang lain, bahkan di FCC kita sudah ingatkan. Kita sudah mau masuk Paskah. Apa yang akan kita persembahkan? Yuk kita pikirkan bareng. Apapun yang kita persembahkan sebenarnya tidak ada artinya. Kalau Tuhan Yesus sendiri enggak memberikan nyawanya untuk kita, enggak melayakkan kita. Tetapi sebagai wujud rasa terima kasih kita yuk berikan hati kita yang terbaik. Kita berikan hidup kita yang terbaik. Seperti pujian yang tadi.
bahwa hidup kita itu hanya milik Tuhan. Tidak yang lain, hanya untuk Tuhan. Dan di ayat selanjutnya, Bang. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Tadi Yesaya sudah ngerasa tidak layak dikasih bara di bibirnya. Karena tadi dibilang bangsa Israel najis bibir. Tetapi setelah diberi bara adalah dikuduskan. Kesalahan kita dihapus. Kesalahan Yesaya dihapus. Bahkan setelah Yesaya dosanya diampunin, setelah dikuduskan, Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Dengan kesadaran sendiri saya bilang apa? Ini aku, utuslah aku. Banyak orang kalau disuruh, Bu lakukan ini ya, Pak lakukan ini ya. Aku belum siap Bu. Benar enggak? Tetapi Yesaya bilang ini aku, utuslah aku. Dengan kesadaran sendiri, dengan kesadaran Yesaya sendiri, Yesaya memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Pada dasarnya kita semua punya panggilan masing-masing. Semua kita dipanggil karena perintah Tuhan itu untuk perintah agung Tuhan apa? Untuk perintah agung Tuhan kepada kita setelah itu untuk apa? Menjadi saksi Tuhan ke seluruh bumi. Sampaikan kabar gembira ini sampai ke ujung bumi. Kita bersaksi. Kita berikan semua orang, kita kasih tahu. Bersaksi bukan langsung, ayo ikut Tuhan Yesus. Orang yang belum tahu, orang yang benci pasti tidak mau. Tetapi dengan hidup kita berikan kesaksian hidup kita. Bisa ditengok orang, bisa ditengok yang lain. Kok dia beda yang lain ya? Kan kemarin di FC ya Bu Tere itu ada kesaksian gini, aku setelah ikut FLC, setelah saya kegiatan FLC semua, mengikutin panggilan-panggilan ini, aku sudah meninggalkan komunitas saya yang biasanya kumpul sana, kumpul sini. Jadi mereka mengajak aku, kok ibu sekarang sibuk? Biarlah kesibukan kita itu untuk kesibukan yang baik. Sehingga orang bisa melihat, oh iya ya sekarang lebih rohani. Oh iya ya sekarang sudah pelayanan. Itu sebuah kesaksian yang luar biasa. Di saat kita menyerahkan diri kita, bahkan kita mengikuti panggilan kita sudah enggak sibuk lagi dengan urusan-urusan yang lain. Urusan kita hanya menyenangkan Tuhan. Di saat kita bekerja, kita juga melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan jujur. Sehingga bisa melihat, oh kok Bapak itu bekerjanya baik ya? Oh kok dia rajin ya setelah banyak pergi ke gereja? Oh dia kok pekerjaannya sangat bagus ya, tanggung jawab. Agama apa itu? Oh pantesan dia orang Kristen. Ini semua kerinduan kita. Di saat kita melangkah kemanapun orang bisa melihat bahwa Tuhan ada di kita. Dan orang lain bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, yang Tuhan kasih hikmat kepada kita. Itu bisa dilihat orang, bisa dinikmatin. Karena maunya Tuhan juga. Orang itu dilihat dari buahnya. Buah kita buah apa? Buah manis kah? Atau buah kecut. Saya berdoa kita semua mendatangkan buah yang manis. Amin. Jadi bagaimana Tuhan itu luar biasa. Setelah menguduskan kita ditanya,
Siapa yang mau diutus? Saya berharap semua dari jemaat IFLC Batang saling ambil bagian untuk pelayanan ini. Saya berdoa semua, apapun talenta kita, kita saling menopang untuk pelayanan ini. Dan bagaimana respon kita itu dari diri kita sendiri. Tuhan pakailah aku. Tuhan pakailah aku. Karena Tuhan di sini bertanya loh, tidak menyuruh, Yesaya kamu ini ya, tidak langsung gini. Tetapi Yesaya dengan kesadarannya sendiri, dengan respon dia sendiri, ini aku, utuslah aku. Saya berdoa bahwa kita semua di sini sekali lagi mau ambil bagian di dalam kerajaan surga, di dalam pelayanan ini. Karena kesiapan kita dan kerelaan kita untuk ambil bagian yang akan membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin kuat, dan Tuhan akan tambahkan talenta kita. Dan di saat kita semua sudah siap, nubuatan Tuhan itu tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah gugur. Kalau IFLC Batam makan 1000 jiwa, pasti itu akan digenapin. Tetapi kita saat ini itu yang harus siap. Kita harus siap untuk menuai jiwa. Apapun talenta kita berikan dan Tuhan akan menambah-nambahkan. Amin. Karena di satu ayat juga ada, siapa yang setia dengan perkara kecil akan ditambahkan dengan perkara yang lebih besar. Dan saya yakin itu. Kita semua akan ditambah-tambahkan talenta. Kita akan dikuatkan. FLC Batam akan kuat. FLC Batam akan dipakai Tuhan. FLC Batam akan menuai jiwa-jiwa. Akan berdampak bagi Batam. Amin. Jadi saudaraku, kita juga diingatkan dengan 2 Timotius 3. Kita buat 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkirin kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita diingatkan ini, jangan sampai gereja IFLC Batam seperti yang tercatat di 2 Timotius 3 ayat 5. Kita begitu rindu pelayanan, kita begitu rindu ibadah, bukan karena rutinitas kita. Bukan karena kita ingin mendapatkan berkat, tetapi kita ingin bahwa kita layak di hadapan Tuhan. Apapun menjadi kegiatan ibadah-ibadah kita, kita kembali lagi dengan hati yang rendah hati seperti para malaikat itu, dengan hati yang rendah hati kita memuliakan Tuhan, kita ambil bagian dan Tuhan yang menguduskan. Dan kita yakin kita semua akan dilayakkan Tuhan dan akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Dan saya undang untuk para WL, saya yakin bahwa ibadah kita bukan masalah kita akan dipromosikan, bukan masalah kita akan diberkati, tetapi fokus kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Fokus kita untuk kemuliaan Tuhan, dan berkat promosi itu adalah akibat dari kesetiaan kita. Berkat dan promosi itu adalah akibat dari ketaatan kita. Saya yakin dan percaya di saat kita semua ambil bagian, di saat kita semua meresponin apa yang Tuhan inginkan, saya yakin kita akan dipromosikan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang
pagi hari ini hamba-Mu sharingkan Tuhan. Biarlah memberikan kekuatan untuk kita semua Tuhan. Memberikan pengertian untuk kita semua Tuhan. Kami memahami panggilan kami. Kami memahami apa maunya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan Engkau layakkan. Sehingga apapun Tuhan yang kami punyain, kami akan memberikan semuanya untuk kebaikan Tuhan. Untuk puji dan hormat-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang akan menambahkan talenta setiap kami. Engkau yang akan menambahkan apa yang telah kami punyain Tuhan untuk puji kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, saat ini kita mau berikan persembahan kita yang kedua. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. Buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya, saat ini kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan sembari kita mendengarkan warta sepekan. Selamat datang di IFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halyas TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Toms Ngopi bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Minggu 23 Maret 2025 jam 9 pagi kita akan dilayani oleh Pastor Timotius T. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk mengikuti ibadah bersama. Untuk teman-teman muda, kami ajak untuk mengikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Mari kita hadiri ibadah kita bersama FLC Batam. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat langsung ke rekening berikut. Bank BCA atas nama GBE International Father. Bagi siapa saja yang meminta sumbangan mengatasnamakan IFLC Batam tidak melalui persembahan di gereja ataupun rekening tersebut, dinyatakan bukan untuk gereja. Selamat datang kepada Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatinlah engkau, diberkatinlah dengan kesehatan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonanmu.
dan diberkatinlah apapun yang Engkau lakukan semuanya dibuat berhasil. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami telah terima berkat. Haleluya. Amin. Ketulusan kasih-Mu